Saat aku terlelap, samar-samar kudengar suara mertuaku menusuk telinga. Kenapa kamu pilih dia? Anissa jauh lebih cantik. Dan suamiku membalas tanpa ragu. Orang tuanya kaya, Bu. Siapa tahu nanti aku kecipratan warisan. Di detik itu, dadaku seperti diremas. Jadi itu alasanmu menikahiku? Aku tidak berteriak. Aku membeku. Tapi dalam hati, satu janji terpatri. Mereka akan merasakan malu yang layak mereka terima. Dan aku tak akan membiarkan satupun benalu berkedok keluarga merusak hidupku lagi. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar. Dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langsung saja, mari simak ceritanya. Aku terbangun karena rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menusuk dada. Sebelumnya, aku tertidur setelah hari panjang yang melelahkan, berharap malam ini setidaknya memberiku ketenangan meski hubungan rumah tangga terasa semakin dingin. Namun sesuatu membuatku membuka mata perlahan. Sunyi rumah ini tidak benar-benar sunyi. Ada suara lirih dari ruang tengah, suara yang familiar dan suara lain yang sangat aku kenal. Aku menahan napas, memastikan telingaku tidak salah menangkap. Itu suara Devan. Dan satu lagi. Bu Raras. Aku berguling perlahan, menjaga agar kasur tidak berdecit. Jantungku berdetak lebih cepat ketika suara Bu Raras terdengar lebih jelas. Nada tajamnya menusuk tanpa belas kasih. Devan, kamu kok pilih dia? Padahal Anissa lebih cantik. Lebih cocok sama kamu. Aku membeku. Hening sejenak terasa seperti pukulan lain. Nama itu, Anissa, semakin membuat tubuhku kaku. Aku pernah mendengar Bu Raras menyebutnya dulu, hanya selintas. Tapi malam ini suaranya terdengar begitu lantang seolah sengaja menunjukkan penolakannya padaku. Devan menjawab dengan nada rendah, tapi cukup jelas untuk membuat dadaku seketika kosong. Orang tua dia kaya raya, Bu. Siapa tahu kecipratan warisannya. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan agar tidak mengeluarkan suara. Rasanya perutku seperti dipelintir dari dalam. Jadi benar. Jadi itu alasan dia memilihku. Bukan cinta, bukan kenyamanan, bukan kecocokan, hanya harta keluargaku. Dalam batinku terdengar lirih kalimat yang menampar kesadaranku. Oh, karena itu dia menikahiku. Suara kursi digeser membuatku kembali fokus. Aku menggeser tubuh sedikit, mengintip melalui celah pintu kamar yang tidak tertutup rapat. Cahaya lampu ruang tengah tidak begitu terang, tapi cukup untuk memperlihatkan bayangan Bu Raras duduk dengan tubuh condong ke depan, seolah memberitahu putranya strategi menjijikkan berikutnya. Kamu harus pintar, Van. Jangan sampai dia tahu maksudmu. Perempuan kaya itu cepat tersinggung. Jaga hati mereka, lalu dapatkan bagianmu. Aku memejamkan mata sejenak. Emosi yang naik tidak hanya marah, tapi juga jijik. Jijik pada keberanian mereka membicarakan aku seolah aku ini barang. Devan mendesah. Tenang saja. Selama ini dia percaya sepenuhnya. Nggak akan curiga. Perlahan, aku duduk di tepi kasur, masih memastikan langkahku tidak terdengar. Aku tidak ingin mereka tahu aku mendengar semuanya. Belum malam ini. Aku harus memahami permainan mereka dulu. Amarahku butuh arah. Bukan ledakan sesaat yang berakhir merugikan diriku sendiri. Aku meremas ujung selimut, menahan gemetar yang muncul tanpa izin. Hubungan kami memang akhir-akhir ini terasa aneh, tapi aku tidak pernah berpikir sekejam ini kenyataannya. Langkah kaki Bu Raras mendekat ke dapur. Suaranya masih terdengar jelas. Kamu jangan kelihatan tergesa. Kalau perlu, perlakukan dia manis dulu biar makin yakin sama kamu. Aku hampir tertawa pahit. Manis? Sudah lama Devan tidak bersikap manis padaku. Tapi mungkin itu hanya berarti satu hal. Dia merasa sudah cukup aman sampai lupa bermain peran. Devan tertawa pendek. Iya. Besok aku coba lagi. Tapi kadang aku capek, Bu. Berpura-pura terus. Kata berpura-pura menusuk langsung ke bagian terdalam diriku. Punggungku menegang. Seakan tulangku menolak menerima kenyataan yang sudah terlalu jelas. Aku bangkit berdiri, mendekat ke pintu perlahan. Dari posisiku, aku bisa melihat Devan menyandarkan tubuh di sofa.
wajahnya tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun. Bu Raras berdiri menyilangkan tangan, seolah menyusun strategi untuk mengatur hidupku. Malam semakin larut, tapi percakapan mereka justru semakin terang, seperti menelanjangi semua niat tersembunyi. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, faktanya bahwa Devan memanfaatkanku, atau bahwa mertuaku merasa berhak mengatur pernikahan kami. Aku menarik napas panjang, menahan agar tidak pecah menjadi tangis. Tidak, aku tidak boleh menangis. Bukan di depan orang-orang yang bahkan tidak tahu aku sedang menyaksikan mereka menghancurkanku dalam diam. Beberapa menit kemudian, percakapan mereka mereda. Bu Raras menuju kamar tamu, sementara Devan mematikan lampu dan berjalan ke arah kamar kami. Aku kembali ke posisi semula, pura-pura tertidur, meski denyut jantungku masih memukul keras di dalam dada. Pintu kamar terbuka perlahan. Devan masuk, langkahnya santai, tanpa beban dosa. Kasur sedikit bergoyang saat ia berbaring di sampingku. Ia tidak menyentuhku, bahkan tidak mencoba memastikan apakah aku tertidur atau tidak. Sikapnya biasa saja, seolah tidak ada satupun yang baru ia lakukan. Seolah aku tidak penting. Aku membuka mata sedikit ketika ia memutar badan menghadap ke arah lain. Bayangannya tampak seperti seseorang yang tidak pernah benar-benar aku kenal. Aku memejamkan mata kembali, namun bukan untuk tidur, untuk menahan badai yang mulai berkumpul dalam diriku. Jika sebelumnya aku masih memberi celah untuk percaya, malam ini celah itu tertutup rapat. Aku tidak akan membiarkan siapapun memperlakukanku seperti objek yang bisa dimanfaatkan. Tidak akan kubiarkan benalu hidup dalam rumah yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman. Tanpa suara, aku menarik napas panjang dan melepaskannya perlahan. Malam ini bukan akhir. Ini awal kesadaranku. Awal dari sesuatu yang akan kubentuk dengan tangan sendiri. Dan aku berjanji pada diriku, apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak akan diam lagi. Udara pagi menyelinap dari celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Aku membuka mata perlahan, dan seketika rasa nyeri di dada kembali menegas. Bukan karena udara, tapi karena suara yang semalam menusuk lebih tajam dari pisau. Suara yang masih bergema jelas. Orang tua dia kaya raya, Bu. Siapa tahu kecipratan warisannya. Satu kalimat yang cukup membuat seluruh kehidupanku terasa seperti panggung sandiwara. Aku duduk perlahan, merapikan rambut yang kusut sambil mencoba menarik napas panjang. Tidak ada air mata pagi ini, hanya sesak. Rumah terasa sunyi. Tapi aku tahu itu bukan keheningan yang menenangkan. Ini keheningan yang canggung. Keheningan yang tercipta karena 3 orang tinggal di bawah satu atap, tetapi tidak satu pun saling ingin bertatap. Langkahku menuju dapur terdengar sangat jelas di rumah yang lengang ini. Aroma kopi menyambutku. Devan sudah ada di sana. Duduk di meja makan sambil menatap cangkirnya seolah ada jawaban hidup di dasar gelas itu. Bu Raras berdiri di dekat kompor, seakan sengaja menunjukkan bahwa ia memegang kendali atas ruang ini. Aku tidak mengucapkan salam. Bukan karena lupa sopan santun, tapi karena suaraku terasa tercekat. Aku hanya menarik kursi dan duduk, menjaga jarak aman dari mereka. Bu Raras menoleh setengah, tidak benar-benar ingin menatapku. Pagi, katanya datar, seperti berbicara pada orang asing yang kebetulan lewat. Aku hanya mengangguk. Devan melirikku sekilas, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan luka atau rasa bersalah yang tak siap diakui. Aku sudah buatkan kopi. Kamu mau? Devan akhirnya bertanya, tetapi suaranya goyah. Aku ambil sendiri, jawabku, tenang namun tegas. Aku tidak ingin membalas dengan kemarahan, tetapi aku juga tidak akan membiarkan diriku diperlakukan seolah tidak terjadi apa-apa. Aku bangkit, mengambil gelas dan menuang kopi hangat. Tanganku stabil, meski hatiku tidak. Ada bagian dari diriku yang berharap Devan menjelaskan, meminta maaf, atau setidaknya menunjukkan sedikit penyesalan. Tetapi ternyata harapan itu masih terlalu besar untuk pagi ini. Saat aku kembali duduk, Bu Raras tiba-tiba bicara. Suaranya datar tetapi mengandung sesuatu yang menusuk. Semalam kamu tidur nyenyak, kan? Pertanyaan yang jelas tidak polos. Aku mengangkat wajah, menatapnya. Cukup. Syukurlah. Soalnya rumah ini tidak enak kalau suasananya sensitif terus.
lanjutnya sambil mengaduk sesuatu di wajan. Sensitiva. Kata itu menamparku. Seolah akulah masalahnya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kalau suasana tidak enak, biasanya karena ada yang lupa menjaga ucapannya. Devan tersentak kecil, menegang. Bu Raras menghentikan gerakan tangannya sejenak, lalu mengangguk pelan. Seperti seseorang yang merasa disindir tetapi menolak mengakui. Aku hanya bicara apa adanya, balas Bu Raras enteng. Perutku mengeras. Tetapi aku tetap tenang. Kadang yang apa adanya justru tidak pantas diucapkan. Devan akhirnya angkat suara, pelan, ragu. Rick, kamu dengar apa semalam? Aku memandangnya lama. Cukup untuk membuatku mengenal sisi dirimu yang selama ini mungkin sengaja kamu tutupi. Ia menghela napas, wajahnya tertunduk. Itu hanya obrolan yang gak penting. Kamu jangan terlalu. Aku memotong, lembut namun tegas. Jangan apa? Jangan terlalu merasa sakit hati karena suamiku memilih menikahiku demi harta? Atau jangan terlalu kecewa karena mertuaku lebih menyukai wanita lain untuk anaknya? Kata-kata itu menggantung berat di udara. Bu Raras menoleh sepenuhnya sekarang. Ekspresinya setengah terkejut, setengah menantang. Kamu salah tangkap, Erika. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kebahagiaan sama sekali. Tidak perlu menyalahkanku. Aku tidak sedang menuntut penjelasan, hanya menempatkan semuanya pada tempatnya. Keheningan kembali jatuh. Kali ini terasa lebih nyata. Aku kembali fokus pada kopi di tanganku. Rasanya pahit, tapi masih lebih manis daripada perlakuan yang kuterima sejak malam itu. Devan bangkit perlahan, mengusap tengkuknya. Rick, kita bisa bahas baik-baik nanti. Jangan kayak gini. Aku menatapnya, kali ini tanpa amarah, hanya kejernihan. Aku tidak memilih cara apapun. Aku hanya merespons apa yang kamu sendiri lakukan. Devan terdiam. Bu Raras mengetuk wajan ke meja. Mungkin terlalu keras. Kalian ini berlebihan. Masalah kecil saja dibesarkan. Aku menanggapi dengan suara rendah. Kalau bagi ibu kecil, bagi saya tidak. Tidak ada lagi yang berkata setelah itu. Pagi berjalan dalam sunyi yang bahkan jam dinding pun terdengar terlalu bising. Setelah menyelesaikan kopiku, aku berdiri, merapikan kursi, dan melangkah keluar dari dapur. Aku tidak marah. Aku hanya tidak ingin membuang energi pada orang-orang yang mengabaikan perasaanku. Saat melewati lorong, aku berhenti sejenak. Napasku pelan, teratur. Tapi hati ini seakan mencari pegangan. Aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan sebagai sekadar kesempatan. Tidak oleh Devan, tidak oleh Bu Raras, dan tidak oleh siapapun. Tanganku menyentuh gagang pintu kamar. Aku perlu waktu. Aku perlu ruang. Dan pagi yang dingin ini memberiku satu kesadaran kecil namun penting. Mereka boleh mengabaikan perasaanku, tapi aku tidak akan mengabaikan diriku sendiri. Dengan napas panjang, aku masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai langkah kecil untuk menjaga diriku agar tetap utuh. Setelah meninggalkan dapur pagi itu, aku kembali ke kamar dengan dada yang berat. Keheningan yang mengelilingiku seakan menuntut jawaban atas sesuatu yang sejak tadi kuabaikan. Percakapan semalam, kalimat yang tersisa di kepalaku tentang alasan Devan menikahiku, membuat pikiranku kembali menelusuri jejak-jejak lama. Jejak yang dulu kukira penuh cinta, namun kini tampak seperti potongan-potongan tanda yang selama ini kupilih untuk tidak melihat terlalu jelas. Aku duduk di tepi ranjang, jemariku saling meremas tanpa sadar. Sebagian diriku masih berharap apa yang kuingat tentang kami bukan sekadar kepingan kepalsuan. Sebagian lainnya tahu, mungkin inilah saatnya menghadapi semuanya dengan mata yang tidak lagi tertutup harapan. Ingatan pertama yang muncul adalah hari ketika Devan mendekatiku di sebuah acara kantor. Ia datang dengan senyum yang tampak hangat, menawarkan minuman saat aku terlihat kebingungan mencari tempat duduk. "Kamu sendirian?" katanya waktu itu. Suaranya lembut, membuatku merasa diperhatikan. Saat itu aku mengangguk dan membalas dengan senyum. Senyum yang kini terasa begitu naif bila kuingat kembali. Kami mulai sering berkomunikasi setelah itu. Pesannya datang setiap pagi, menanyakan apakah aku sudah sarapan.
Malam hari ia menanyakan apakah aku sudah pulang dengan aman. Ada perasaan aman yang tumbuh perlahan karena sikap itu. Aku menyukainya bukan hanya karena ia tampak sopan, tetapi karena ia terlihat benar-benar memperhatikanku. Namun, ada momen-momen kecil yang kini tampak seperti peringatan. Suatu kali, ketika ia menjemputku dari rumah orang tuaku, Devan sempat memandang halaman rumah yang cukup besar. "Rumahnya luas ya? Enak banget punya tempat kayak gini," katanya sambil tersenyum, tapi matanya terlalu lama mengamati sudut-sudutnya. Saat itu aku tidak berpikir apapun. Aku hanya menganggapnya kagum. Di lain waktu, saat kami makan di sebuah restoran, ia bertanya tentang pekerjaan papa dan mama. Awalnya nada suaranya biasa saja, tapi ada jeda kecil ketika aku menyebutkan bahwa papa sudah lama memiliki usaha yang berkembang. "Oh, pantas kamu hidup nyaman," ucapnya sambil tersenyum, dan saat itu aku hanya tertawa kecil. Kini aku ingin memukul diriku sendiri karena mengabaikan nada itu. Sebelum kami bertunangan, ada satu percakapan yang sebenarnya cukup jelas, tapi aku memilih memasukkannya ke dalam kategori candaan. Devan berkata, "Kamu itu tipe yang bakal bikin hidup suami aman. Nggak cuma karena sifat kamu, tapi, ya kamu berasal dari keluarga yang mapan." Ia tertawa setelah mengatakannya, seolah tidak serius. Aku ikut tertawa karena pada saat itu aku sedang jatuh cinta. Dan cinta seringkali membuat kita memaafkan hal-hal yang seharusnya jadi peringatan. Aku memejamkan mata sejenak, mengingat pesta pertunangan kami. Hari itu begitu ramai, penuh tawa dan doa. Tapi ada satu pemandangan kecil yang kini tampak mencurigakan. Devan mengobrol sangat lama dengan papa. Mereka tampak serius. Ketika aku bertanya setelah acara selesai, Devan hanya berkata, "Biasa, obrolan laki-laki." Aku percaya. Sekarang, rasanya pahit menyadari betapa mudahnya aku percaya. Ada juga momen ketika aku mulai merasa dicintai, benar-benar dicintai. Hari ketika aku sakit dan ia datang dengan sup hangat. Ia menungguiku tidur, mengusap rambutku perlahan. "Aku sayang kamu," katanya saat itu. Ucapan yang begitu dalam, hingga aku merasa tidak mungkin ada motif selain perasaan tulus. Namun kemudian, ada kejadian lain yang muncul tiba-tiba dalam ingatanku, seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Suatu sore, sebulan sebelum pernikahan, Devan tampak sangat gelisah. Ia terus-menerus menanyakan tentang rencana pembagian warisan papa, hal yang bahkan belum pernah kubahas dengan siapapun. Aku bertanya padanya kenapa ia penasaran, dan ia kembali tertawa, menutupinya dengan candaan. "Ya penasaran aja. Kamu kan anak tunggal, masa nggak kepo?" Saat itu aku hanya tersenyum. Betapa mudahnya aku meremehkan tanda-tanda itu. Aku membuka mata, napasku berat. Semua potongan ingatan itu, yang dulu terasa berantakan, kini seolah tersusun menjadi satu garis lurus yang menuntunku pada kesadaran pahit. Mungkin sejak awal aku melihat Devan dari sisi yang ingin kulihat, bukan yang sebenarnya. Hal itu membuatku semakin teringat pada pagi tadi. Cara Devan menghindari tatapanku. Cara Bu Raras berusaha meremehkan perasaanku. Semuanya seperti satu rangkaian yang saling menguatkan kenyataan yang selama ini kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku menatap tangan kosongku, merasakan sensasi aneh, seperti menggenggam sesuatu yang dulu hangat tapi kini sudah dingin dan kehilangan bentuk. Aku pernah begitu yakin bahwa pernikahan kami dibangun di atas cinta, namun mengingat semuanya sekarang, aku tidak bisa menolak kenyataan bahwa ada bagian dari hubungan ini yang sejak awal sudah retak, hanya saja tak pernah benar-benar kulihat. Perlahan aku merebahkan tubuhku keranjang, menatap langit-langit yang terasa terlalu jauh. Di kepalaku, ingatan-ingatan itu terus berputar, menghubungkan masa lalu dengan apa yang baru terjadi. Semua itu membuatku sadar bahwa bukan hanya luka yang membuatku kecewa, tetapi juga kebodohanku sendiri karena menutup mata terlalu lama. Namun kesadaran ini juga memberiku kekuatan kecil. Sakit, ya. Pahit, tentu saja. Tapi setidaknya kini aku tahu apa yang harus kulihat dengan lebih jelas. Dan seberapapun menyakitkannya, lebih baik terlambat menyadari daripada terus hidup dalam kebohongan. Aku menarik napas panjang, membiarkan keheningan kamar memelukku. Ini bukan akhir. Ini hanya momen di mana aku akhirnya menyingkap tirai yang selama ini kutahan. Dan meski dadaku masih terasa sesak,
Ada ketegasan kecil yang mulai tumbuh di dalam diriku, perlahan tapi pasti. Sejak pagi yang dingin itu, pandanganku terhadap rumah ini berubah. Ada sesuatu yang sebelumnya hanya terasa samar, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar kuikuti, kini tampak jelas. Kalimat Devan semalam dan sikapnya yang menghindar membuat ingatanku tentang masa lalu terbuka satu persatu. Dan pada akhirnya, semua itu membawaku pada satu kenyataan. Bu Raras bukan hanya tidak menyukaiku, ia tidak pernah benar-benar menerimaku. Aku keluar dari kamar setelah menenangkan diri beberapa saat. Dapur sudah bersih, meja makan rapi, seolah tidak pernah terjadi pertengkaran sunyi di sana. Namun saat aku melangkah ke ruang tengah, Bu Raras sedang duduk sambil melipat kain. Ekspresi wajahnya datar tapi tajam. Ia menoleh ketika melihatku. "Oh, kamu sudah keluar," katanya. Nadanya tidak ramah, tapi juga tidak kasar. Justru itu yang membuatnya terasa menusuk. Nada yang menyiratkan jarak. Aku hanya mengangguk dan berjalan menuju ruang tamu. Namun sebelum aku sempat duduk, Bu Raras kembali berbicara. "Kamu itu kalau berumah tangga, jangan terlalu dibawa perasaan. Laki-laki itu gampang jenuh kalau istrinya sensitif." Aku menoleh pelan, menatapnya tanpa banyak ekspresi. "Saya tidak sensitif, Bu. Hanya manusia. Dan manusia bisa merasa sakit." Ia tersenyum tipis, senyum yang seperti dibuat untuk meremehkan. "Ya, Ibu ngerti. Tapi kamu harus belajar menyesuaikan diri. Devan itu butuh istri yang bisa mengerti keadaan. Jangan sedikit-sedikit tersinggung." Suaranya lembut, tapi nada merendahkan itu tidak bisa disamarkan. Dan anehnya, ucapannya terasa seperti lanjutan dari sesuatu yang sudah lama ia pendam, bukan baru muncul hari ini. Aku memilih tidak menjawab. Namun Bu Raras justru semakin lanjut. "Coba deh kamu lihat Anissa," ucapnya sambil merapikan tumpukan kain. "Dia itu anaknya anggun, nggak ribet, tahu posisi. Cocok mendampingi laki-laki yang punya masa depan, kayak Devan." Seketika napasku terhenti sesaat. Nama itu kembali muncul, sama seperti malam ketika aku mendengar percakapan yang menghancurkan itu. Aku berdiri tegak, menahan gelombang perasaan yang ingin memecah dinding kesabaranku. "Bu sepertinya sangat suka membandingkan saya dengan dia," kataku perlahan. "Entah kenapa, padahal saya yang menikahi Devan." Bu Raras terkekeh kecil. "Ya kamu kan jelas istri Devan. Tapi bukan berarti kamu yang paling cocok." Tatapannya menusuk, dingin. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat tanpa ilusi apa yang sebenarnya ada di balik senyumnya selama ini. Sindiran, penilaian, dan ketidaksukaan yang berkali-kali ia sembunyikan di balik alasan, peduli, atau menasehati. "Aku tidak pernah meminta Ibu menyukai saya," kataku setelah mampu mengendalikan diri. "Tapi saya juga tidak akan menerima perlakuan seperti ini." "Perlakuan seperti apa?" Suaranya meninggi sedikit. "Ibu cuma ngomong apa adanya. Kamu itu kadang terlalu manja. Semua maunya diperhatikan. Padahal kamu bukan anak kecil." Ada rasa getir di tenggorokanku. "Padahal yang saya inginkan cuma rasa dihargai," jawabku pelan. Bu Raras mendesah dramatis, seolah bosan. "Lihat tuh, kamu ngomong begitu saja nada kamu naik. Seharusnya kamu belajar banyak dari keluarga yang mapan. Jangan bawa-bawa sifat keras." Kata "mampu" itu keluar dengan penekanan aneh. Seakan ia mengingatkan diri sendiri bahwa alasan keberadaanku di keluarga ini hanyalah status finansial keluargaku. Seolah tanpa itu, aku tidak pantas berdiri di rumah ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan diri agar tidak terpancing. Namun setiap ucapannya seperti membuka lapisan-lapisan luka yang selama ini kusangkal. "Bu," aku mulai, "selama ini saya berusaha sopan. Tapi kalau Ibu terus menyindir, saya bisa bicara jauh lebih jelas." Bu Raras menatapku lama. "Kamu mau melawan mertua?" "Tidak," jawabku. "Tapi saya tidak akan membiarkan diri saya diinjak." Keheningan menggantung di antara kami. Rasa dingin merayapi tulangku. Aku merasa seperti berdiri di tengah ruangan yang tidak lagi jadi rumah. Hanya tempat orang-orang yang memandangku sebagai beban, bukan keluarga. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Aku memutuskan berjalan menuju teras untuk mengambil udara.
Namun suara Bu Raras kembali menahanku. Kamu beruntung loh, Devan mau sama kamu. Banyak perempuan yang lebih pantas. Aku berhenti. Perlahan, aku menoleh. Kalau ibu merasa saya tidak pantas, seharusnya ibu tidak harus pura-pura menerimaku sejak awal. Wajah Bu Raras berubah, tetapi ia tidak menjawab. Aku melangkah keluar, membiarkan pintu terbuka sedikit. Udara luar menyentuh wajahku, jauh lebih segar dibandingkan atmosfer penuh racun di dalam rumah. Di bawah sinar matahari yang hangat, aku akhirnya menyadari satu hal yang benar-benar membuatku bergidik. Selama ini, sikap Bu Raras bukanlah ketidaksukaan biasa. Ini adalah upaya halus untuk melemahkan aku perlahan. Sindiran kecil, perbandingan, komentar yang seolah ramah tapi menusuk. Setiap kalimatnya dibuat agar aku merasa kecil, tidak cukup, dan tidak layak berdiri di sisi Devan. Dan hari ini, semua itu menjadi jelas. Aku bersandar pada pagar, merasakan dadaku naik turun cepat. Ada kemarahan, ada luka, tapi ada juga ketegasan baru yang mulai tumbuh. Jika mereka mengira aku akan diam terus, mereka salah besar. Aku menatap jauh ke halaman yang sunyi. Dalam hati, aku membisikkan kalimat yang membuatku bertahan untuk langkah berikutnya. Perlakuan mereka bukan cermin diriku. Dan aku tidak akan lagi membiarkan orang yang merendahkanku menentukan bagaimana aku harus merasa. Siang hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah meninggalkan Bu Raras dan semua sindiran yang ia lemparkan tanpa rasa bersalah, aku duduk di teras cukup lama, membiarkan udara luar meredakan sesak yang masih menempel di dadaku. Namun ketenangan hanya bertahan sebentar. Aku tahu cepat atau lambat Devan akan muncul, dan aku harus melihat apakah ia memilih menjadi suami, atau justru bersembunyi di balik bayang-bayang ibunya. Benar saja, suara langkahnya terdengar dari dalam rumah. Pintu terbuka, dan Devan berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sulit kubaca. Entah lelah, entah sengaja tidak ingin menunjukkan emosi. Ia melihatku beberapa detik sebelum akhirnya berjalan menghampiriku. Kamu di sini dari tadi? Suaranya datar, seperti pertanyaan sambil lalu, bukan bentuk perhatian. Ya, jawabku. Aku butuh udara segar. Ia hanya mengangguk kecil, lalu duduk di bangku seberangku. Tidak ada upaya mendekat, tidak ada sentuhan, tidak ada keinginan tahu tentang apa yang terjadi dengan mertuanya. Seolah pagi yang kacau itu hanyalah kabut yang bisa hilang sendiri jika dibiarkan. Kamu tadi ngomel sama mama ya? Tanya Devan tiba-tiba, masih dengan nada tenang namun mengandung tuduhan. Aku menoleh menatapnya. Aku tidak ngomel. Aku hanya membela diri. Devan memijat pangkal hidungnya. Helaan napasnya berat. Rick, kamu itu harus bisa lebih menahan diri. Mama cuma ngomong apa yang menurut dia benar. Kamu jangan diambil hati terus. Kata-katanya menusuk seperti duri yang menancap perlahan. Aku menahan napas sejenak sebelum menjawab. Kamu tidak dengar sendiri apa yang dia ucapkan. Devan menatapku tanpa rasa bersalah. Itu cuma omongan orang tua. Kamu tahu sendiri mama memang begitu. Jangan diperbesar. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku melihat betapa kosongnya kepedulian di matanya. Seolah yang ia pedulikan hanya agar rumah tetap terlihat damai, meski harus mengorbankan perasaanku. Kamu juga bilang semalam kalau kamu menikahiku karena keluargaku kaya raya. Ucapku perlahan, memastikan suaraku tetap stabil. Itu juga mau kamu anggap obrolan kecil. Wajah Devan berubah sesaat, tetapi ia segera menenangkan dirinya. Rick, kamu dengar dari mana? Kamu salah paham. Salah paham apa? Aku menahan gemetar pada ujung suaraku. Aku dengar langsung. Jelas. Devan membuang pandangannya. Ya, aku ngomong itu karena mama ngebahas yang aneh-aneh. Kamu tahu sendiri mama suka lapor ke keluarga besar. Aku cuma ngeimbangin obrolan. Alasan itu kosong. Tidak masuk akal. Dan menghinaku 2 kali lipat. Jadi kamu mengimbangi obrolan dengan mengiyakan bahwa kamu menikahiku demi harta? Tanyaku. Devan mendesah lagi. Itu cuma kata-kata. Kenapa kamu terlalu serius? Kamu tahu aku nggak bakal nikahin kamu kalau nggak sayang. Aku tertawa pendek, pahit. Kamu yakin? Ya iyalah.
Buktinya sejak semalam kamu bahkan gak peduli aku merasa apa. Devan terdiam, tapi bukan karena menyesal. Lebih seperti seseorang yang sedang memilih kalimat yang membuatnya tetap nyaman. Rick, kamu itu harus lebih dewasa sedikit, katanya akhirnya. Jangan bikin suasana rumah panas. Mama itu sudah tua, jangan dilawan. Kalau kamu mau rumah tangga ini stabil, kamu harus bisa menyesuaikan diri. Stabil. Kata itu membuat dadaku berdenyut. Menyesuaikan diri, ulangku. Atau diam dan menerima apapun yang mama katakan meski menyakiti aku. Devan mengangkat bahu. Kadang begitu memang lebih mudah daripada ribut terus. Seketika semuanya menjadi jelas. Devan bukan tidak melihat perlakuan ibunya. Ia hanya tidak peduli karena baginya kenyamanannya lebih penting dari harga diriku. Yang ia inginkan bukan istri yang bahagia, tetapi istri yang tidak menuntut apapun. Sebuah potongan puzzle yang pas dalam hidupnya tanpa perlu ia rapikan. Dan ada hal lain yang semakin terasa mencolok. Kenapa kamu selalu membela mama? Tanyaku. Bahkan ketika dia merendahkanku. Karena mama itu keluarga aku dari dulu, jawab Devan cepat. Dan kamu? Ya kamu masih belajar jadi bagian dari keluarga ini. Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Masih belajar. Masih belajar menjadi bagian dari keluarga yang bahkan tidak berusaha menerimaku. Aku menatapnya lama, hingga ia tampak mulai gelisah. Devan, selama ini aku mencoba memahami kamu. Aku pikir kamu bekerja keras, kamu lelah, kamu hanya butuh pengertian. Tapi sekarang aku sadar. Kamu hanya peduli pada hal-hal yang menguntungkan kamu. Devan berusaha tersenyum, tapi senyumnya dipenuhi kepalsuan. Rick, jangan lebay, dong. Lebay. Satu kata itu menghapus sisa-sisa harapanku terhadap pengertian yang selama ini kutunggu. Aku bangkit berdiri. Devan menatapku heran. Kamu mau kemana? Ke tempat yang membuatku ingat siapa diriku, jawabku lirih. Karena kalau aku tinggal di sini terus, aku akan lupa bagaimana cara menghargai diri sendiri. Devan nyaris berdiri, tetapi ia kembali duduk. Sikapnya jelas, ia tidak benar-benar ingin mengejarku. Tanpa menunggu reaksi lainnya, aku berjalan menuju kamar. Setiap langkah terasa seperti membuka tirai lain dalam hidupku. Tirai yang selama ini menutupi betapa kecilnya aku diperlakukan oleh orang yang seharusnya menjagaku. Begitu menutup pintu, aku berdiri lama, memegang dadaku. Ada sakit yang begitu nyata, namun di dalamnya ada sesuatu yang baru, kejernihan. Sore itu aku sadar bahwa Devan bukan hanya abai. Ia memang tidak pernah berada di sisiku sepenuhnya. Dan mungkin selama ini aku mencintai sosok yang kubentuk sendiri, bukan yang benar-benar berdiri di hadapanku. Kesadaran itu menampar, tapi juga membebaskan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat sisi aslinya. Dan dari sana, aku akhirnya tahu ke arah mana aku harus melangkah. Pagi itu, kekecewaan yang semalam masih membekas seperti tanda memar yang baru muncul. Setiap kali aku mengingat tatapan Devan, dingin, sibuk dengan urusannya sendiri, seolah aku hanya penghalang, dadaku terasa sesak. Tapi bukan hanya sikapnya yang membuatku terpukul. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akhirnya mulai terlihat jelas setelah semua sindiran Buraras dan ketidakpedulian Devan mengalir begitu saja tanpa sanggahan. Aku sadar, jika aku ingin menyelamatkan diriku, aku harus berhenti berharap mereka berubah. Yang bisa berubah hanya aku. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini kuabaikan. Siang menjelang ketika Devan pulang lebih cepat dari biasanya. Aku sedang membereskan meja makan saat ia masuk tanpa salam. Tanpa menatapku, langsung meletakkan kunci di meja dengan suara cukup keras. Kebiasaannya sejak dulu. Tapi kali ini, aku memperhatikan ekspresinya. Jengkel, tergesa, dan jelas sedang menyembunyikan sesuatu. Kenapa? Ada masalah? Tanyaku, pelan, sekadar membuka ruang. Ia menghela napas panjang, lalu berkata ketus, jangan nanya yang aneh-aneh. Aku lagi banyak urusan. Dulu aku akan diam, merasa bersalah, merasa harus menyesuaikan diri. Sekarang, aku justru memperhatikan kalimatnya. Nada suaranya. Cara ia selalu menjauh ketika aku mulai terlalu ingin tahu.
Dan yang paling mencurigakan, ia mematikan notifikasi ponselnya tepat saat aku mendekat. Aku berpura-pura kembali merapikan meja. Diam-diam, aku menyimpan detail itu dalam catatan kecil di ponselku. Bukan karena paranoid, aku butuh bukti nyata sebelum mengambil langkah apapun. Aku tidak ingin menuduh tanpa dasar. Tapi aku juga tidak mau lagi dibutakan oleh perasaan. Sore hari, Bu Raras datang tanpa pemberitahuan seperti biasa. Ia masuk ke rumah seakan tempat ini rumahnya sendiri. Tatapannya langsung menuju ke keranjang cucian yang belum sempat kupindahkan. Kalau jadi istri, ya harusnya sigap. Devan kerja keras, masa pulang masih lihat rumah begini? Katanya sambil melirik tajam. Dulu aku hanya merasa sedih. Sekarang, aku perhatikan bagaimana Devan tidak pernah sekalipun menegur ibunya. Bahkan ketika Bu Raras melontarkan komentar menyakitkan, Devan berdiri di belakangnya, diam, dan menyetujui dengan sorot mata yang tidak memihakku. Aku merekam percakapan itu secara audio, diam-diam. Karena kalau suatu hari aku ingin menunjukkan pada Devan betapa ibunya memperlakukanku, aku butuh bukti, bukan hanya kata-kata. Saat Bu Raras akhirnya pergi, Devan berkata, "Kamu jangan bikin Mama tersinggung." Dia ngomong begitu karena sayang. Aku menelan getir yang menggumpal di tenggorokanku. Sayang tidak selalu menyakitkan, Van. Ah, kamu saja yang sensitif. Kalimat itu, lagi-lagi, kuingat baik-baik. Aku menuliskannya setelah ia masuk kamar mandi. Ini bukan pertama kalinya ia memutar balikan fakta. Setiap kali aku tersakiti, ia bilang aku terlalu sensitif. Setiap kali ada masalah, aku yang salah. Pola itu semakin jelas. Menjelang malam, aku mulai memeriksa lembar-lembar bukti yang aku kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Screenshot pesan-pesan yang ia hapus tiba-tiba. Rekaman suaranya yang meremehkanku. Catatan tentang bentuk kontrol halus yang dulu tidak pernah kusadari. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi catatan-catatan itu sambil menarik napas panjang. Rasanya aneh, melihat semuanya tertulis begitu rapi. Seperti melihat hidupku sendiri dari kacamata orang lain. Ternyata selama ini aku memang membiarkan banyak hal berjalan tanpa keberanian untuk bertanya atau melawan. Ketika Devan keluar dari kamar mandi dan duduk di kursi kerja tanpa menoleh, aku sempat memperhatikan gerak-geriknya. Ia membuka laptop, tersenyum sedikit, lalu mengetik dengan cepat. Wajah itu, yang dulu kuanggap lembut, kini terlihat asing. Jarak di antara kami lebih luas dari ruangan manapun. Dia tidak bertanya bagaimana hariku. Tidak menanyakan apakah aku sudah makan. Tidak peduli bahwa aku duduk terpaku dengan mata sembab. Ketidakpeduliannya begitu nyata, nyaris menamparku. Aku menyimpan detail itu lagi. Semua. Malam semakin larut ketika akhirnya aku keluar ke ruang tamu, membawa secangkir teh panas dan seluruh tumpukan catatan kecilku. Bukan untuk Devan. Bukan untuk mertuaku, tapi untuk diriku sendiri. Aku duduk, membuka halaman terakhir, lalu menuliskan kalimat yang terasa seperti awal dari sesuatu yang penting. Jika aku ingin menghadapi kebenaran, aku harus berani melihat semuanya tanpa menutup mata. Tanganku sempat bergetar. Ada rasa takut, tentu saja. Tapi lebih besar dari itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Tekad untuk tidak lagi dibohongi. Tidak lagi dimanipulasi, tidak lagi menjadi istri yang hanya berharap suaminya berubah. Aku menutup buku kecil itu perlahan. Di dalam diriku, sesuatu bergeser. Aku belum tahu apa langkahku nanti, tapi malam itu aku tahu satu hal. Aku sudah siap. Siap untuk melihat kenyataan seutuhnya, betapapun pahitnya. Karena hanya dengan begitu aku bisa memutuskan jalan yang sebenarnya milikku. Pagi itu, aku masih memikirkan catatan-catatan yang semalam kutulis. Lembar kecil berisi bukti sikap Devan dan sindiran Bu Raras terasa seperti beban sekaligus kompas baru. Untuk pertama kalinya, aku melihat hidupku dengan mata yang tidak lagi tertipu harapan. Namun, ada satu nama yang masih mengganjal pikiranku. Anissa. Perempuan yang beberapa hari terakhir sering muncul di ponsel Devan. Entah sebagai nama yang tiba-tiba hilang dari riwayat chat, atau sebagai kontak yang muncul hanya sekilas sebelum ia buru-buru memalingkan layar. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi aku tidak mau menuduh tanpa dasar. Dan hari itu,
Takdir seolah memutuskan untuk mempertemukanku dengan jawaban yang paling tak terduga. Aku pergi ke minimarket dekat rumah untuk membeli bahan sarapan. Kepala masih penuh suara-suara semalam, tetapi aku mencoba terlihat normal. Udara pagi cukup hangat, membuatku sedikit lebih tenang. Saat masuk, aku mengambil keranjang dan berjalan menuju rak susu. Di lorong yang sama, seorang perempuan berdiri, posturnya tinggi, wajahnya lembut, rambutnya diikat rapi. Ia menoleh padaku dan tersenyum sopan. Aku membalas seadanya lalu kembali fokus pada barang belanjaan. Tapi saat aku hendak mengambil satu kotak yogurt, ia tiba-tiba berkata pelan, "Kak Erika, ya." Aku menatapnya cepat. Jantungku sedikit berdebar. Wajah itu, aku pernah melihatnya. Di salah satu foto grup arisan kantor Devan yang pernah lewat di timeline. "Kamu, Anissa?" Tanyaku, mencoba menjaga nada suaraku tetap netral. "Iya, Kak. Saya Anissa." Ia tersenyum canggung sambil merapikan tas di pundaknya. "Maaf kalau tiba-tiba menyapa. Saya sempat lihat kakak waktu antar makanan ke kantor." "Oh, jadi begitu." Ada jeda pendek sebelum ia kembali bicara. Suaranya ragu, seolah memilih kata dengan hati-hati. "Sebenarnya saya memang ingin ketemu kakak, tapi nggak tahu harus mulai dari mana." Ucapannya membuat napasku tertahan. Ada sesuatu dalam suaranya, bukan ketakutan, bukan juga kesombongan, lebih seperti ingin menjelaskan sesuatu yang penting. Aku mengajaknya duduk di bangku kecil dekat kasir, tempat orang biasanya menunggu pesanan kopi instan. Tidak ada banyak orang di sana, hanya seorang kasir yang sibuk menata barang. Anissa tampak gugup. Ia meremas jemarinya sendiri. Aku menunggu, tidak ingin mendesak. Jika ia benar-benar ingin bicara, ia akan bicara. "Kak, saya nggak enak sebenarnya," katanya akhirnya. "Tapi saya takut kakak salah paham sama saya." Aku menelan ludah perlahan. "Soal apa?" "Soal Mas Devan." Nadanya langsung membuat dadaku menegang. Namun, alih-alih defensif, aku justru merasa ingin tahu. Ingin memastikan apakah kekhawatiran yang selama ini membuatku terjaga tengah malam benar atau hanya ilusi. "Aku memang penasaran," jawabku jujur. "Apa yang perlu aku tahu?" Ia menarik napas panjang. "Mas Devan beberapa kali ngajak saya pulang bareng. Ya, pulang kantor bareng. Tapi saya selalu nolak. Saya sopan, tapi jelas. Saya tahu dia sudah menikah." Ujung jariku terasa dingin. Jadi benar, Devan mendekatinya. Tetapi nada Anissa tidak menunjukkan kesenangan, apalagi ketertarikan. "Saya pikir dia cuma bercanda pertama kali," lanjutnya. "Tapi lama-lama, kok rasanya beda. Cara dia ngomong, caranya nanya hal-hal pribadi saya. Saya mulai jaga jarak." Aku diam. Ada perih yang muncul, tapi bukan mengejutkan. Lebih seperti sakit yang sudah lama mengendap dan kini perlahan mengapung ke permukaan. "Tapi Kak, saya mau kakak tahu satu hal." Anissa memandangku dengan tatapan lurus yang tidak mengandung dusta. "Saya nggak pernah punya niat apapun ke Mas Devan. Nggak tertarik. Nggak nyaman malah." Ada ketegasan tulus dalam ucapannya. Tidak seperti perempuan yang ingin merebut, tidak seperti seseorang yang menyimpan rahasia. Ia lebih terlihat seperti seseorang yang ingin membersihkan kesalahpahaman sebelum semuanya terlanjur kacau. Aku merasakan ketenangan di dadaku sedikit mereda. "Terima kasih sudah jujur." Anissa mengangguk. "Saya juga minta maaf kalau selama ini kakak jadi kepikiran. Saya ngerti posisi kakak. Dan saya cuma mau kakak tahu bahwa masalahnya bukan dari saya." Ucapan itu menghantamku lebih kuat dari apapun. Karena di balik kata-katanya, ada kebenaran lain yang jauh lebih menakutkan. Devanlah akar dari semua ini. Devanlah yang memulai. Devanlah yang tidak peduli pada batas. Dan selama ini aku sibuk menebak-nebak orang lain, padahal yang harus kupahami adalah siapa suamiku sebenarnya. Kami berpisah dengan salam yang sopan. Anissa berjalan cepat menuju arah parkiran, sementara aku tetap berdiri di depan minimarket, memegangi plastik belanjaan yang sekarang terasa berat. Cahaya matahari mengenai wajahku, tapi aku merasa seakan berada di tempat yang teduh dan sunyi. Pertemuan singkat itu membuka sesuatu dalam diriku.
Bukan hanya tentang Anissa. Bukan tentang kecemburuan. Ini tentang kebohongan yang selama ini kututup-tutupi demi mempertahankan pernikahan yang sebenarnya sudah retak. Anissa tidak tertarik pada suamiku. Ia tidak terlibat dalam apapun. Ia bahkan menjaga jarak. Justru Devanlah yang membuka pintu itu. Dan jika ia berani melakukannya terang-terangan, aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ketika aku tidak melihat. Aku menghembuskan napas pelan. Ada rasa lega sekaligus pedih. Tapi setidaknya kini aku tahu. Aku tidak sedang berperang dengan perempuan lain. Aku sedang berperang dengan kenyataan pahit tentang orang yang hidup bersamaku. Dan itu membuatku semakin yakin. Waktuku untuk terus bertahan tanpa suara sudah hampir habis. Langkahku menuju rumah terasa lebih berat dari biasanya. Pertemuan dengan Anissa tadi meninggalkan ruang kosong yang pelik dalam kepalaku. Sebuah ruang yang langsung terisi oleh ingatan, potongan kalimat, dan perlakuan Devan yang selama ini kuanggap sebagai kejanggalan kecil. Kini semuanya tampak terhubung. Terlalu terhubung. Begitu tiba di kamar, aku meletakkan plastik belanjaan di meja dan duduk di sisi ranjang. Napasku teratur, tetapi dadaku bergolak. Sudah cukup aku hanya menebak. Sudah cukup aku memendam. Hari ini aku harus melihat fakta yang sesungguhnya. Bukan perasaan atau kemungkinan. Aku membuka laci meja rias, tempat aku menyimpan ponsel lama yang masih aktif tapi jarang digunakan. Ponsel itu memiliki aplikasi perekam otomatis yang kubiarkan bekerja beberapa minggu terakhir, saat kecurigaanku pada Devan mulai tumbuh. Bukan karena ingin mengintip, tetapi karena aku ingin melindungi diriku sendiri. Hari ini, aku siap mendengarkan semuanya. Aku memasang earphone, menyalakan rekaman paling terakhir, dan duduk tegak. Suara pintu kamar terdengar terbuka lalu tertutup. Itu pasti saat aku sudah tidur dan Devan kembali dari ruang tamu. Lalu suara Bu Raras terdengar, sedikit berbisik namun tetap jelas. "Van, kamu itu kenapa sih? Ibu dari dulu bilang, kalau mau nikah itu pilih yang bisa ngasih keuntungan. Cantik boleh, tapi kalau nggak ada apa-apanya." Ada jeda, kemudian suara Devan muncul, tenang, datar, dan nyaris tanpa penyesalan. "Ya aku tahu, Bu. Makanya aku pilih Erika. Orang tuanya itu punya banyak tanah. Usaha keluarganya juga jalan. Kita bisa dapat bagian kalau kita jaga hubungan baik." Dadaku menegang. Kata kita membuatku muak. Bu Raras terkekeh kecil. "Bagian apa? Dia anak tunggal itu." "Tidak, Bu," jawab Devan. "Tapi ibunya sayang betul sama dia. Waktu nikah aja sudah langsung kasih mobil. Itu baru permulaan." Suara kursi digeser. Lalu Devan melanjutkan, nada suaranya semakin jelas menunjukkan motif sebenarnya. "Tinggal tunggu waktu. Kalau aku terus bikin dia merasa aman, keluarga itu pasti terbuka sama aku. Dan dari situ, ya, masa depan kita bisa lebih terjamin." Aku memejamkan mata. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada apapun yang ku dengar malam itu. Seluruh rekaman itu seperti pukulan beruntun yang membongkar keseluruhan pondasi pernikahanku. Aku melanjutkan mendengar. Tidak ada satupun kalimat yang menunjukkan rasa sayangnya padaku. Tidak ada penyesalan, tidak ada penghargaan. Yang ada hanya perhitungan. Seperti aku hanyalah investasi yang harus dirawat secukupnya sampai menghasilkan. Di akhir rekaman, suara Bu Raras terdengar lagi, lebih pelan namun sangat menusuk. "Pokoknya, jangan sampai dia curiga. Kamu itu laki-laki, harus pintar main peran." Dan Devan menjawab tanpa ragu. "Iya, Bu. Selama ini juga dia percaya banget sama aku. Tinggal sedikit lagi." Aku menghentikan rekaman. Tanganku bergetar. Tapi bukan karena takut, karena marah. Marah pada kebodohanku. Marah pada permainan mereka. Marah pada kenyataan bahwa pernikahanku tidak pernah dimulai dengan cinta seperti yang kupercaya. Aku membuka pesan-pesan lama di ponsel Devan yang pernah kubackup diam-diam waktu ia mandi beberapa bulan lalu. Pesan yang saat itu tampak biasa kini memiliki makna baru. "Besok sore aku jemput kamu ya. Sekalian mampir rumah ibu. Ada yang mau dibicarain." Itu adalah pesan Devan pada ibuku, 2 minggu sebelum pernikahan kami. Waktu itu ia bilang ingin membahas dekorasi akad. Tapi di bawahnya,
ada pesan lain yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bu, kalau bisa bahas soal asetnya pelan-pelan. Jangan sampai kelihatan buru-buru. Tenggorokanku terasa kering. Aku menggeser layar lebih cepat. Ada beberapa chat serupa yang tersembunyi di antara percakapan lain. Isinya sama, perhitungan materi, strategi halus. Saran tentang bagaimana membuatku merasa aman agar aku tidak menolak apapun. Aku terdiam lama. Rasanya seperti seluruh dunia di sekelilingku berubah warna. Rumah ini, kasur ini, bahkan cincin di jariku. Semua tiba-tiba tampak seperti properti pertunjukan, bukan kehidupan nyata. Aku tidak menangis. Aneh, tapi tidak ada air mata. Yang ada justru kelegaan pahit. Sebab akhirnya, aku tahu. Aku tidak lagi terjebak dalam dugaan. Tidak lagi buta oleh janji cinta yang ternyata hanya topeng. Kebenaran mungkin pahit, tapi setidaknya tidak menipuku. Kulangkahkan kaki ke meja kerja dan membuka laci paling bawah. Di dalamnya, ada map biru berisi dokumen-dokumen pribadiku, salinan sertifikat tanah keluarga, surat warisan awal, beberapa bukti rekening lama. Dokumen yang selama ini kusembunyikan agar tidak sembarangan disentuh. Aku mengeluarkan semuanya lalu memasukkannya ke amplop besar. Hari ini, aku tidak akan lagi membiarkan Devan mengatur hidupku. Tidak akan lagi membiarkan seorang suami dan ibu mertua menjadikanku jalan pintas menuju keuntungan. Setelah itu, aku mengambil ponsel, membuka galeri, dan memindahkan rekaman serta bukti chat ke folder terenkripsi. Jika nanti aku perlu menghadapinya secara hukum atau secara langsung, aku sudah siap. Aku menutup ponsel perlahan. Napasku lebih tenang. Hari ini, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Tidak ada lagi tempat untuk kebohongan. Aku berdiri tegak, merapikan rambutku di cermin, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku melihat seseorang yang tidak takut lagi. Dengan langkah mantap, ku tarik napas dalam-dalam. Besok, atau mungkin malam ini kalau waktunya tepat, aku akan memulai konfrontasi yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Sore itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Matahari hampir tenggelam, dan cahaya jingga menembus tirai tipis ruang tamu, menciptakan bayangan panjang di lantai. Aku berdiri di dapur, merapikan amplop berisi dokumen yang tadi kuselamatkan dari kemungkinan tangan-tangan yang tak seharusnya mengutak-atik. Semuanya sudah terenkripsi di ponselku, tersimpan aman dalam folder yang tidak mungkin ditemukan Devan tanpa melewati kode khusus. Langkahku mantap. Tidak terburu-buru. Tidak ragu. Sudah cukup aku diam selama ini. Sudah cukup aku menutup telinga dan hati. Suara pintu depan terbuka. Lalu langkah kaki Devan masuk ke rumah. Aku merasakan udara di sekitarku berubah. Erika? Panggilnya sambil melepas sepatunya. Kamu di dapur. Aku menahan napas sejenak, memastikan nada suaraku stabil. Iya. Baru beresin beberapa berkas. Ia muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak biasa saja. Lelah, mungkin sedikit gelisah karena urusan kantor. Tapi aku melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kusadari. Kesombongan halus dalam caranya memandang, seperti ia yakin dunia selalu berpihak padanya. Berkas apa? Tanyanya sambil mendekat. Dokumen pribadi, jawabku santai. Kamu tidak perlu tahu. Ia mengangkat alis. Sejak kapan kamu ngomong begitu? Aku tersenyum kecil. Bukan sombong. Lebih seperti seseorang yang baru sadar ia tidak perlu meminta izin untuk hidup. Sejak aku sadar beberapa hal, balasku, tetap menatap matanya. Devan terdiam 2 detik. Tatapannya menelusuri wajahku, seolah mencari kesempatan untuk mendominasi percakapan. Ia terbiasa mengatur suasana, tapi kali ini aku yang memegang kendali. Kamu kenapa, sih? Suaranya terdengar mencoba ramah. Ada yang kamu pikirkan? Ada banyak. Tapi aku tidak akan mengungkapkan semuanya hari ini. Hari ini aku hanya menajamkan batas. Membuatnya sadar bahwa aku bukan lagi istri yang mudah diarahkan. Aku cuma lagi mengevaluasi beberapa hal, kataku lembut. Soal rumah tangga. Soal hubungan kita. Soal apa yang sebenarnya kamu inginkan. Ia tampak tersentak kecil. Hanya sejenak, tapi aku melihatnya. Kedok ketenangannya bergeser sedikit. Apa maksudmu? Tanyanya lebih hati-hati.
Aku berjalan ke meja makan, menuang teh hangat kedua cangkir. Gerakanku sengaja pelan, memberi ruang hening yang memaksanya menunggu, memaksanya mengisi kekosongan dengan kecemasan. Aku cuma heran, ucapku sembari membawa cangkir ke meja. Selama ini, apa yang kamu cari dari pernikahan? Devan tersenyum. Senyum yang terlalu cepat, terlalu dibuat-buat. Ya jelas, keluarga. Kamu. Masa depan. Aku duduk dan menatapnya lurus. Masa depan seperti apa? Ia kembali terdiam. Seolah sedang menyusun kalimat yang dianggap paling aman. Kita kan punya banyak rencana. Kamu pengin bisnis. Aku dukung. Kita nanti bisa beli rumah baru. Atau? Aku menyela pelan, namun tegas. Rumah baru pakai uang siapa? Van. Wajahnya berubah. Bukan marah. Lebih seperti terkejut karena ditantang di titik yang tidak pernah kusentuh sebelumnya. Kita kan pasangan, katanya pelan. Uang kamu uang aku juga. Apa benar begitu? Aku mencondongkan tubuh. Atau kamu hanya ingin memastikan masa depanmu lebih nyaman daripada sebelum menikah? Devan menegang. Aku melihat rahangnya mengeras. Suasana berubah drastis. Dari percakapan ringan menjadi tarik-menarik kekuasaan yang tak terselubung lagi. Aku nggak suka caramu bicara, katanya dingin. Kamu terdengar menuduh. Kalau memang kamu tidak ada niat apa-apa, kenapa harus tersinggung? Balasku pelan. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ada beberapa detik sunyi yang membuatku sadar betapa kuatnya efek kata-kataku. Aku tidak mengatakan apapun secara langsung. Tidak ada tuduhan. Tidak ada bukti yang kuungkap. Tapi ia tahu aku berubah. Ia tahu ada sesuatu yang membuatku tidak lagi memandangnya dengan buta. Kamu ini mulai beda, gumamnya. Kamu lebih mengintimidasi. Aku tertawa kecil. Bukan mengejek, tetapi karena pernyataannya benar. Bukan intimidasi, kataku lembut. Aku cuma belajar melihat. Devan frustrasi. Ia berjalan mondar-mandir sebentar lalu berhenti di depanku. Kalau ada yang kamu gak suka, bilang. Jangan ngomong muter-muter. Aku mau kamu jujur, jawabku langsung. Jujur tentang apa yang sebenarnya kamu cari dari menikah denganku. Ia menatapku lama. Sangat lama. Tapi hanya dalam hitungan detik aku tahu ia sedang menimbang. Apakah ia harus berbohong lagi, atau menghindar seperti biasanya. Yang ia pilih adalah yang kedua. Udahlah, katanya sambil menghela napas panjang. Aku capek. Kita bicarakan besok. Ia berbalik menuju kamar, mencoba menghindar seperti ia selalu lakukan setiap kali tidak mampu menjelaskan sesuatu. Tapi kali ini aku berdiri dan memanggilnya. Devan. Langkahnya berhenti. Ia tidak menoleh, tapi bahunya menegang. Aku nggak akan tinggal diam lagi, ucapku. Tenang. Tegas. Berlapis tekad. Kamu harus siap menghadapi apapun yang akan kubicarakan nanti. Ia diam. Tidak sepatah kata pun keluar. Lalu ia melangkah pergi, menutup pintu kamar dengan suara yang tidak keras, tetapi cukup untuk menunjukkan kegelisahan yang ia sembunyikan. Aku berdiri sendiri di ruang tamu, memegang cangkir teh yang sudah kehilangan uapnya. Ada ketenangan aneh merayap di dalam diriku, bukan ketenangan pasrah, melainkan ketenangan seseorang yang akhirnya tahu arah langkahnya. Perubahan batin itu tidak meluap-luap, tidak meledak, hanya mengendap pelan, seperti cahaya kecil yang tumbuh di dalam dada. Aku siap untuk percakapan berikutnya, untuk kebenaran yang lebih besar. Untuk pertarungan yang selama ini kuhindari. Sejak percakapan singkatku dengan Devan tadi malam, percakapan yang sengaja kubangun dengan nada tenang tetapi syarat sindiran halus, suasana rumah terasa berbeda. Bukan karena ia berubah, tetapi karena mataku kini melihat segalanya dengan lebih jernih. Aku bangun dengan kewaspadaan yang tak lagi samar. Dan di tengah keheningan pagi itu, suara yang paling pertama menembus ruang keluarga adalah suara yang sudah kukenal. Bu Raras. Erika, meja makan masih berantakan. Kamu bangun jam berapa? Nadanya mengiris meski kalimatnya sederhana. Aku menoleh, menemukan tatapan menuntut, bukan sekadar tidak suka, tetapi ingin menguji batas. Saya baru selesai menyiapkan kopi untuk Devan. Bu, jawabku lembut.
Ia menyapu meja makan dengan pandangan tajam seakan mencari kesalahan kecil yang bisa dibesarkan. Ya, tapi tetap saja tidak rapi. Kamu itu istri, harusnya lebih peka. Dulu, ucapan seperti itu cukup membuatku merasa bersalah. Sekarang, setelah tahu apa yang mereka inginkan dariku dan dari keluargaku, rasanya berbeda, lebih nyaring, lebih jelas, lebih terarah. Tekanan itu bukan ketidaksengajaan. Itu strategi. Baik, Bu. Saya rapikan sekarang. Kalimatku rapi, senyumku halus, tapi di dalam diriku ada pagar baru yang mulai berdiri tegak. Siang hari, saat aku mencoba bekerja di ruang kecil yang biasa kupakai, Bu Raras muncul tanpa mengetuk. Selalu begitu, seolah seluruh rumah ini miliknya, termasuk ruang hidupku. Kamu sedang apa? Tanyanya sambil menyilangkan tangan. Mengerjakan laporan untuk toko keluarga saya. Ia menghela napas panjang, padat dengan kritik. Erika, kamu itu istri. Fokusmu harus ke rumah tangga, bukan urusan luar. Lagi pula, bukannya toko keluargamu itu sudah cukup berjalan sendiri? Tidak perlu berlebihan mengurusnya. Aku menatapnya. Untuk pertama kali, ada lapisan makna dalam setiap kata yang tak lagi bisa diabaikan. Ia tidak ingin aku sibuk di luar. Ia ingin aku menggantungkan diri, agar mereka, terutama Devan, lebih mudah mengatur alur uang, pengaruh, dan keputusan. Saya tetap perlu memantau, Bu, jawabku hati-hati. Oh begitu. Ia tersenyum, tapi senyum itu dingin. Saya pikir kamu akan lebih bijak kalau mulai memprioritaskan kebutuhan rumah. Kamu tahu sendiri, Devan butuh dukungan penuh. Ada tekanan di balik kalimat itu. Bukan permintaan, tapi penegasan. Tentu, Bu. Kali ini aku memilih tidak melawan. Bukan menyerah, tapi menakar. Sore hari, saat aku sedang mencuci gelas, Bu Raras kembali mendekat. Kali ini tanpa basa-basi. Erika, kenapa cucian piringnya ditumpuk begini? Kamu harus lebih cepat. Kalau kamu lambat, itu menyulitkan Devan dan saya. Aku menoleh pelan. Saya baru saja menyelesaikan hal lain, Bu. Ia langsung memotong. Alasan lagi. Kamu itu harus belajar lebih disiplin. Di keluarga kami, tidak ada perempuan yang boleh bekerja seenaknya. Kalimat itu membuatku berhenti. Di keluarga kami. Sebuah deklarasi tentang hierarki, tentang siapa yang harus tunduk, tentang siapa yang dianggap pantas memegang kendali. Akan saya perbaiki. Ucapku, masih lembut tapi tidak lagi rapuh. Tolong benar-benar diperbaiki. Saya tidak mau rumah ini kacau hanya karena kamu susah diatur. Tambahnya sebelum berjalan pergi. Kata, susah diatur, itu sengaja. Ia ingin memastikan aku merasa kecil. Ia ingin memastikan aku tahu posisiku. Ia ingin memastikan aku menyesuaikan diri dengan ritme mereka. Namun yang tidak ia tahu, kritik-kritik itu kini mengenai permukaan saja. Bukan lagi jantungku. Malam datang, dan Bu Raras kembali mendapati alasan untuk menegur. Kali ini soal cara aku mengatur keuangan dapur. Padahal ia sendiri yang mengubah daftar belanja tanpa memberitahuku. Ia berdiri di depanku, tangan berpinggang. Bagaimana kamu bisa boros begini? Ini tidak masuk akal. Aku membuka catatan pembelian. Semua yang ibu minta sudah saya tambahkan. Jadi totalnya naik. Jangan jawab begitu. Kamu terdengar membantah. Aku menutup buku itu pelan. Saya hanya menjelaskan faktanya, Bu. Tatapannya menusuk. Kalau kamu benar-benar ingin jadi istri yang baik, kamu tidak perlu terlalu pintar. Kamu cukup patuh. Kalimat itu menghantamku. Seketika semua puzzle yang selama ini berserakan kini menyatu. Devan yang sering meminta laporan keuangan keluargaku, Bu Raras yang selalu menekan, semua kontrol berlebihan yang terlihat seperti tradisi, ternyata bukan budaya. Itu rencana. Sebuah sistem. Dan aku targetnya. Namun aku tersenyum. Senyum pelan tapi mantap. Baik, Bu. Saya mengerti. Ia tampak puas dengan reaksiku, seakan berhasil menekan sampai aku tidak punya ruang untuk bernapas. Yang ia tidak tahu, justru di detik itu napasku kembali. Saat semua orang telah masuk kamar, aku duduk di sudut tempat tidur,
memandangi layar ponsel. Rekaman percakapan, bukti pesan, dan nada suara Devan beberapa hari terakhir terngiang dengan jelas. Tekanan Bu Raras hari ini menguatkan dugaan bahwa ada hal besar yang ingin mereka kendalikan. Dan kali ini, aku tidak lagi ingin diam. Jika mereka memainkan permainan dominasi, aku akan membalas dengan cara yang berbeda, cara yang rapi, cerdas, elegan, dan tak bisa ditepis. Aku menutup ponsel, merapikan rambutku, lalu berdiri menghadap cermin. Aku tidak akan mundur, bisikku pada diriku sendiri. Aku akan membalas. Tanpa teriak, tanpa ribut, tapi tepat sasaran. Untuk pertama kalinya, dalam waktu lama, tekadku tidak goyah. Dan untuk pertama kalinya pula, aku tahu arah langkahku. Mereka baru saja menyalakan api yang salah. Keputusan itu lahir sunyi, tapi efeknya terasa seperti pintu besar yang terbuka di dalam kepalaku. Setelah semua tekanan yang Bu Raras layangkan dengan dingin, setelah tatapan Devan yang berubah setiap kali uang keluarga disebut, ada satu garis tegas yang akhirnya kupasang. Aku tidak akan hanya bertahan. Aku akan bergerak. Malam itu, di kamar yang remang, aku duduk menunduk sambil menatap layar ponselku. Rekaman, tangkapan layar, pesan-pesan lama, semua kubuka dengan tenang. Tenang bukan karena tidak takut, tapi karena rasa sakit sudah lewat batasnya. Yang tersisa hanya fokus. Aku mulai dengan menyusun folder khusus. Bukan sekadar menyimpan bukti, tetapi membaginya berdasarkan jenis. Ada kategori pesan yang menyinggung uang, percakapan telepon dengan nada mendesak Devan, tangkapan layar permintaan-permintaan yang dulu terasa wajar tapi sekarang tampak jelas sebagai pola. Aku menonton kembali rekaman suara Devan ketika ia mengira aku tidak mendengar. Nada itu, datar tapi penuh hitungan, membuat bulu kuduku merinding. Kalau dia sudah resmi jadi istri, aksesnya lebih mudah, katanya dalam rekaman. Dulu aku menolak percaya itu tentangku. Kini, tidak. Tanganku mengepal tanpa kusadari. Bukan amarah yang menuntunku, tetapi kejelasan. Setelah semua bukti terkumpul, aku mulai menyusun garis waktu. Aku duduk di meja, menulis dengan rapi. Kapan Devan mulai menanyakan laporan toko keluargaku? Kapan Bu Raras mulai mengkritik kebiasaan-kebiasaanku? Kapan tekanan itu berubah menjadi tuntutan? Dan kapan aku mulai sadar? Dengan melihat semuanya terhubung, aku semakin yakin bahwa apa yang kuhadapi bukan perubahan karakter spontan atau perbedaan gaya keluarga. Ini rancangan. Dan aku sedang berada tepat di tengahnya. Aku mengatur napas. Tidak boleh terbawa emosi. Jika ingin membalas dengan elegan, semua harus bersih. Pagi berikutnya, aku sengaja bangun lebih awal. Bukan untuk menyenangkan siapapun, tetapi untuk mengamati. Aku ingin melihat langsung bagaimana pola mereka berjalan setiap hari, tanpa aku terlalu menyadari sebelumnya. Bu Raras muncul seperti biasa, meminta sesuatu tanpa memperhatikan apakah aku sedang mengerjakan hal lain. Devan mengambil ponselku tanpa izin, mengintip notifikasi seolah itu hal biasa. Semua itu kubiarkan. Untuk hari ini saja, karena mengamati musuh kadang lebih penting daripada melawan terburu-buru. Aku tersenyum tipis ketika Devan mengembalikan ponselku. Di dalam ponsel itu, folder bukti sudah kugandakan dan kusimpan di penyimpanan awan yang tidak bisa ia akses. Ia mengira semua masih seperti dulu. Ia mengira aku belum berubah. Biarkan. Siang hari, aku duduk di ruang kerja kecilku. Di sana, aku membuka buku catatan baru. Bukan buku harian, bukan tempat mencurahkan keluh kesah, melainkan peta. Peta arah balasanku. Aku menulis. 1. Menstabilkan emosi. Tidak boleh terlihat curiga. Tidak boleh goyah. Mereka harus percaya bahwa aku masih dalam kendali mereka. 2. Menjaga semua bukti tetap aman. Urusan keamanan digital. Selesai. Aku membuat kata sandi baru, mengganti pola, menghapus jejak pencadangan lokal. 3. Menentukan titik serang. Tidak boleh frontal. Jika aku menghadapi semuanya tanpa persiapan matang, mereka akan memutar balik keadaan. Aku harus memilih satu saat strategis, momen di mana kebenaran tidak bisa disangkal. 4. Menyiapkan saksi diam. Bukan orang, tetapi data. Bukti visual, suara, dan catatan yang menunjukkan hubungan sebab akibat.
Setiap poin ku tandai, ku kembangkan, dan ku padatkan. Tidak ada satupun yang berlebihan. Tidak ada yang sia-sia. Sore menjelang, aku memikirkan kembali semua dialog halus yang kulontarkan malam sebelumnya kepada Devan. Cara ia tersenyum canggung, cara matanya bergerak cepat seakan takut aku menangkap sesuatu. Itu semua justru menguatkanku. Ia tahu ada yang berubah, tapi ia belum paham apa. Dan itu keunggulanku. Aku tidak ingin ia tahu dulu. Ketidaktahuannya adalah tamengku. Selama ia merasa aman, ia akan terus bergerak dengan pola lama. Dan dari pola itu, aku bisa membaca langkah mereka sebelum mereka membacaku. Aku menatap kaca jendela. Pantulan wajahku tampak lebih tegas daripada beberapa hari lalu. Bukan karena aku tiba-tiba kuat, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi dibawa arus. Aku tidak keluar dari permainan ini. Aku mengubah cara mainnya. Malam itu, ketika Devan dan Bu Raras selesai makan, aku sengaja membantu membersihkan meja sambil mengamati percakapan mereka. Nada bicara mereka, komentar kecil, dan tuntutan halus yang disamarkan menjadi saran. Semua terasa seperti potongan puzzle baru. Ketika Devan bertanya, "Besok kamu bisa kirimkan laporan toko keluargamu lagi, kan?" Aku butuh buat dibandingkan dengan bulan lalu. Aku hanya tersenyum. "Tentu. Tapi aku juga punya sesuatu buat kamu besok." Aku berkata santai, seolah itu hal kecil. Tapi aku melihat bagaimana ia tersentak kecil. Ia tertawa pendek. "Apa itu?" "Nanti saja," balasku sambil mengangkat piring. Bu Raras menatapku tajam, mencoba membaca maksudku. Tapi aku memberi ekspresi paling polos yang aku punya. Diam. Tetapi menusuk. Ketika rumah akhirnya sepi, aku kembali ke meja tulis. Aku membuka folder terakhir. Folder yang sengaja kusimpan untuk momen klimaks. Di dalamnya ada rekaman percakapan Devan dengan seseorang. Rekaman yang tidak pernah ia tahu pernah kudengar. Suaranya jelas, dan isi pembicaraan itu cukup kuat untuk mengguncang seluruh topeng manis yang mereka bangun. Aku memindahkan salinannya ke tempat teraman. Lalu aku menutup ponsel, menutup buku catatan, dan berdiri. Aku sudah punya arah. Aku sudah punya amunisi. Aku sudah punya ketenangan yang tepat. Dan besok, untuk pertama kalinya, aku tidak hanya akan bertahan. Aku akan mengambil langkah besar. Langkah yang akan menggoyahkan seluruh rencana mereka. Aku menarik napas panjang. Aku siap melakukan aksi penting. Pagi itu tidak terasa seperti pagi biasanya. Udara kacau di dadaku, tapi langkahku mantap. Rencana yang kususun berhari-hari sudah lengkap, tinggal dieksekusi. Hari ini keluargaku berkumpul untuk makan siang bulanan. Momen yang selama ini Devan manfaatkan untuk pura-pura menjadi suami penuh perhatian. Kali ini, panggung itu akan kupakai untuk membuka semua. Ketika aku turun ke ruang tamu, Devan sudah rapi, terlalu rapi. Ia tersenyum kecil. "Kamu siap? Jangan buat suasana aneh, ya." Aku membalas senyum tipis. "Tenang saja. Aku justru ingin suasananya jelas." Ia tidak menangkap maksudku. Bu Raras muncul dengan mata yang sudah memberi penilaian padaku sebelum aku berkata apapun. "Pastikan kamu tidak bikin malu keluarga kami," katanya lirih. "Kecil." Dalam beberapa jam ke depan, kalimat itu akan berbalik sepenuhnya. Di rumah orang tuaku, semua berjalan seperti biasanya. Salam-salaman, meja makan penuh hidangan, suara adik dan kakak sepupuku mengisi ruangan. Hangat, nyaman. Dua hal yang beberapa bulan belakangan hampir kulupakan. Ayah menatapku lama. "Kamu kelihatan beda, Erika." "Aku memang sudah beda," jawabku pelan. Devan duduk di sebelahku, terlihat santai. Bu Raras duduk tak jauh darinya, memerhatikan keluargaku dengan ekspresi half disgusted yang ia kira tidak ada yang sadar. Tapi aku sudah terlalu sering melihatnya. Ketika semua duduk, ayah mulai membuka pembicaraan ringan. Ibuku bertanya macam-macam, mencoba mencairkan suasana. Tidak ada yang tahu badai kecil sedang kutarik ke dalam ruangan. Aku menunggu beberapa menit, memastikan semua fokus pada obrolan santai. Lalu aku meletakkan ponselku di meja. Hening kecil tercipta. Devan melirik, tapi tidak curiga. "Ayah, Ibu," kataku dengan suara stabil,
Hari ini aku ingin menyampaikan sesuatu. Sesuatu yang selama ini aku simpan. Devan langsung menoleh. Sayang, nanti saja. Tidak. Aku menghentikannya halus tapi tajam. Ini waktunya. Bu Raras mengangkat alis, siap mencela. Apalagi sekarang? Masalah kamu sendiri jangan dibawa ke depan semua orang. Aku menatapnya lurus. Justru supaya semuanya tidak lagi terjadi diam-diam. Ruangan langsung senyap. Aku membuka folder bukti di ponselku. Kutekan satu file audio. Suara Devan terdengar jelas. Kalau akses ke usahanya stabil, kita bisa pakai modal itu buat putar bisnis. Tenang saja, dia nggak sadar apa-apa. Beberapa anggota keluarga spontan saling pandang. Ayah membeku. Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Devan spontan berdiri. Itu dipotong. Kamu nggak ngerti konteksnya. Aku memutar rekaman kedua. Nada Devan lebih terang. Nanti kalau semua surat atas nama aku, gampang kontrolnya. Raras, kamu jangan intervensi dulu. Biar dia percaya kamu cuma peduli. Bu Raras tersentak. Itu bohong. Itu fitnah. Aku menatapnya tajam. Ibu tahu itu suara siapa? Suara Anissa dari rekaman lain muncul sebentar. Sekadar bukti bahwa ia tidak pernah terlibat, juga tidak pernah mendekati Devan secara romantis, seperti yang pernah dijadikan alasan Devan untuk memicu kecemburuanku. Tidak ada tambahan tokoh, hanya suara yang sudah jelas ku kenal. Setelah rekaman terakhir berhenti, ruangan benar-benar sunyi. Satu-satunya suara hanyalah desahan napas panik Devan. Ayah, Ibu, kataku. Selama ini aku diam karena aku ingin memastikan semuanya bukan hanya prasangka. Tapi setelah cukup bukti, aku tidak ingin hidup dengan orang yang menjadikanku alat. Ayah menatap Devan, sorot matanya berubah menjadi baja. Apa maksudmu mengambil alih usaha keluarga kami? Apa ini motif pernikahanmu? Devan mulai gagap. Pak, itu cuma rencana bisnis. Tidak seperti yang terdengar. Lalu kenapa harus diam-diam? Suara ayah meninggi. Bu Raras mencoba menyela. Ini hanya akal-akalan Erika. Dia pasti memutar. Aku menatapnya. Tenang, padat, menohok. Ibu bisa menyangkal, tapi tidak bisa menghapus suara ibu sendiri yang menekan aku selama ini. Aku memutar satu rekaman terakhir. Rekaman pendek. Suara Bu Raras memerintah. Kalau dia mau ikut aturan keluarga kita, dia bakal nurut soal semua keputusan keuangan. Arahkan pelan-pelan. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Bu Raras kehilangan kata-kata. Devan maju satu langkah, memohon pada keluargaku. Ini nggak seperti yang kalian kira. Kami hanya salah bicara. Kami cuma ingin membangun fondasi. Aku berdiri. Suara hatiku bergetar, tapi kakiku mantap. Fondasi apa? Fondasi manipulasi? Aku yang menjalani semua tekanan itu. Aku yang digaslighting, dipaksa nurut, dibatasi, dipelintir supaya terlihat kurang. Aku menikah karena percaya padanya. Tapi dia menikah karena melihat angka. Ibu memelukku dari belakang, tubuhnya bergetar. Erika, kenapa kamu melalui semua ini sendirian? Karena aku ingin memastikan aku bicara dengan bukti, bukan emosi. Devan mulai berubah putus asa. Sayang, jangan buat ini makin besar. Kita bisa bicara empat mata. Tolong. Aku menggeleng. Tidak ada lagi percakapan empat mata. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi. Semuanya sudah jelas. Ayah menatapnya dengan wajah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Mulai hari ini, kamu keluar dari urusan keluarga kami. Dan kamu minta maaf pada Erika, bukan karena kami memaksa, tapi karena kamu merusak kepercayaan yang tidak bisa diperbaiki. Devan membuka mulut, tapi yang keluar hanya bisikan patah. Bu Raras mencoba membela putranya, tetapi tidak ada satupun yang mau mendengar lagi. Aku menarik napas pelan. Suara degup jantungku akhirnya mereda. Badanku ringan, seperti seseorang baru saja melepas beban belasan kilo dari pundakku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa suara yang kuberikan hari ini adalah suara yang benar-benar milikku. Aku menatap mereka berdua,
bukan dengan dendam, tapi dengan keyakinan. Hari ini bukan tentang menghukum mereka. Hari ini adalah hari aku mengambil kembali diriku sendiri. Ruangan masih terasa panas oleh sisa ledakan emosi. Rekaman-rekaman yang tadi kuputar seakan masih menggantung di udara, berputar di telinga setiap orang yang hadir. Namun kini, suasana berubah drastis. Semua mata yang awalnya ramah kepada Devan kini memandangnya dengan campuran kekecewaan, jijik, dan ketidakpercayaan. Ia berdiri kaku di tengah ruang keluarga ayah dan ibuku, seperti seseorang yang baru saja kehilangan tumpuan lantai di bawah kakinya. Aku duduk di kursi panjang, tubuhku tegang tetapi batinku mulai merasakan ruang bernapas. Setelah lama menyimpan luka sendirian, akhirnya semua keluar ke permukaan. Devan menatapku. Matanya dipenuhi ketakutan kehilangan, tapi bukan ketakutan karena menyakitiku, melainkan ketakutan kehilangan reputasinya. Ayah berdiri, sosoknya tegas, wajahnya pucat karena marah. Devan, katanya pelan tapi berat, aku mencoba menerima kamu sebagai keluarga. Tapi kamu memperlakukan putriku seperti proyek bisnis. Devan menunduk, tetapi tidak bicara. Ibu menyikut pelan tangan ayah. Sudahlah Pak. Biar dia bicara, atau setidaknya mencoba bertanggung jawab. Namun Devan hanya menggeleng. Saya tidak bermaksud begitu. Semua itu hanya pembicaraan strategi. Semuanya salah konteks. Kakakku yang sejak tadi diam, kini angkat suara. Konteks apa yang membuatmu bilang, kalau semua surat atas nama aku, gampang kontrolnya? Aku dengar sendiri rekamannya. Beberapa sepupu yang duduk di dekat meja makan saling berbisik. Bukan bisikan pelan, tapi bisikan yang sengaja dibesarkan agar terdengar. Parah banget. Pantas tingkahnya kemarin-kemarin aneh. Kok tegas sama istrinya sendiri. Wajah Devan memerah, kemudian memucat. Bu Raras berdiri cepat, seperti ingin melindungi putranya. Kalian tidak mengerti apa-apa. Semua ini jebakan. Erika memutar keadaan. Ia menatapku dengan sorot yang sama, seperti ketika ia merendahkanku selama ini. Namun kali ini, tatapan itu tidak membuatku gentar. Tidak lagi. Aku berdiri perlahan. Ibu, tidak ada yang kujebak. Yang ibu dengar adalah suara ibu sendiri, suara Devan sendiri. Aku hanya menunjukkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Untuk pertama kalinya, Bu Raras kehilangan kata-kata. Ia membuka mulut, tetapi tak ada pembelaan yang keluar. Matanya berputar menatap keluarga besarku, mencari simpati yang tidak ia dapatkan. Ayah mempersilakan semua duduk kembali, tetapi suasana tidak bisa lagi kembali normal. Makanan di meja hampir tidak tersentuh. Devan duduk, tetapi tubuhnya seperti mau jatuh. Tidak ada yang mengajak bicara. Tidak ada yang menatapnya dengan hormat. Ia yang dulu selalu berusaha tampil berwibawa, kini seperti figuran yang tidak diinginkan. Kamu menyakiti putriku dengan niat yang jelas, kata ayah. Bukan karena kamu salah langkah, tapi karena kamu punya motif. Devan mendongak, wajahnya memohon. Saya bisa jelaskan. Saya hanya ingin meringankan beban keluarga. Usahanya bisa berkembang lebih besar kalau... Cukup, potong ayah. Setiap orang di ruangan ini bisa lihat kamu tidak berbicara untuk Erika. Kamu berbicara karena kamu takut semuanya hilang. Ibu menambahkan, kamu menikah seperti membeli peluang, bukan mencintai. Devan memegang kepala, jemari bergetar. Setiap kata seperti memukul sisa reputasinya. Bu Raras mencoba menyentuh bahunya, tetapi Devan menepis. Bu, sudah, tolong jangan. Mereka semua salah paham. Namun kata-kata itu tidak lagi berarti. Semua sudah mendengar rekamannya. Semua sudah melihat niatnya. Kakakku mendekat ke arahku, berbisik. Kamu sudah kuat sekali. Kami bangga padamu. Aku mengangguk kecil. Tidak banyak yang bisa kukatakan, tapi hatiku terasa menghangat. Untuk pertama kalinya, aku tidak sendirian. Devan akhirnya berdiri, tampak terhuyung. Saya minta maaf, katanya, meski suara itu lebih ditujukan untuk menyelamatkan diri daripada benar-benar menyesal. Saya akui saya salah, tapi jangan hakimi saya seperti ini.
Namun bibi dari pihak ayah membalas, "Nak, kamu bukan hanya salah. Kamu berencana. Itu bedanya." Komentar itu menghantamnya keras. Bu Raras berdiri juga, tetapi suaranya lemah. "Kami hanya ingin yang terbaik." "Apa itu, yang terbaik, menurut ibu?" tanyaku lembut namun tegas. "Menghilangkan kepercayaanku? Mengatur uangku? Mengontrol hidupku?" Bu Raras menatapku, dan aku bisa melihat kehancuran wibawanya. Ia terbiasa memegang kendali, terbiasa dihormati, tetapi di hadapan bukti yang tak terbantahkan, suaranya runtuh. Aku hanya ingin Devan bahagia." Kakakku memotong, "Lalu bagaimana dengan kebahagiaan Erika?" Bu Raras terdiam sepenuhnya. Devan duduk kembali, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Tidak ada wibawa yang tersisa. Semua kebanggaan yang selama ini ia tunjukkan, cara ia berjalan, cara ia bicara, cara ia mengarahkan keputusan, hancur seketika. Ia hanya lelaki yang ketahuan berniat memanfaatkan istrinya. Melihatnya seperti itu, aku merasa sesuatu dalam diriku mengendap. Bukan kebanggaan, bukan kepuasan balas dendam, tapi tenang. Tenang karena akhirnya aku berhenti mempertahankan sesuatu yang tidak pernah peduli padaku. Ayah memberikan keputusan akhir. "Mulai hari ini, kamu tidak terlibat dalam satu pun urusan keluarga. Kalau ingin memperbaiki sesuatu, mulailah dengan memperbaiki dirimu sendiri." Devan menunduk. Tidak ada bantahan. Aku menghela napas panjang. Rasanya seperti keluar dari ruangan gelap setelah terlalu lama terjebak di dalamnya. Ibu meraih tanganku. "Nak, kamu sudah melakukan yang benar. Kamu sudah membela dirimu dengan cara paling terhormat." Aku menatapnya, dan bibirku akhirnya bisa tersenyum pelan. "Aku hanya ingin hidupku bersih dari orang yang berniat buruk, Bu." Ketika aku kembali duduk, aku merasa tubuhku jauh lebih ringan. Di tengah kerusakan wibawa Devan dan Bu Raras yang kini menjadi tontonan memalukan, aku menemukan sesuatu yang lebih penting, ketenangan batin. Kehebohan dan bisik-bisik keluarga masih terdengar samar di belakangku. 2 kalimat singkat tentang kejadian tadi terus berputar di kepala. Wibawa Devan runtuh, dan topeng Bu Raras hancur. Selebihnya, aku tidak ingin menoleh ke belakang lagi. Cukuplah semuanya menjadi penutup dari bab yang sudah terlalu lama menguras hidupku. Aku duduk di ruang tamu yang mulai lengang. Sisa ketegangan masih terasa menggantung seperti udara pengap yang menolak pergi. Namun kali ini, dadaku tak lagi sesak. Ada ruang baru, kecil, tapi nyata, untuk bernapas. Mungkin inilah pertama kalinya aku merasa tubuhku benar-benar milikku lagi. Devan masih di dalam kamar, entah menata alasan atau menata harga dirinya yang terlanjur tercabik. Beberapa anggota keluarga lewat dengan kepala menunduk, sebagian pura-pura tidak melihatku, sebagian lagi memberikan tatapan singkat yang aku pahami sebagai dukungan. Mereka bingung, kaget, tapi mereka tahu, kebenaran sudah diucapkan, dan kebenaran tidak bisa ditarik kembali. Aku memejamkan mata sejenak. Pikiranku tidak lagi sibuk memproses kesalahan siapa, bagaimana semua ini bisa terjadi, atau harus kemana setelah ini. Aku hanya mendengarkan suara kecil di dalam hati, suara yang selama ini kulempar ke sudut, memaksanya diam demi menjaga sebuah hubungan yang tak lagi sehat. Suara itu sekarang jelas. Cukup sampai di sini. Aku bangkit, lalu melangkah menuju kamar. Pintu tidak terkunci. Devan duduk di tepi ranjang dengan bahu jatuh, seolah dunia telah menarik alas di bawah kakinya. Tatapannya kosong, bukan karena tidak mengerti apa yang telah terjadi, tapi karena untuk pertama kalinya dia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. "Erika." Suaranya parau, nyaris tenggelam. Aku tidak menjawab. Bukan marah, bukan pula benci. Hanya, selesai. Dia mencoba berdiri, namun langkahnya goyah. Aku hilaf. Kamu harus tahu itu. Aku cuma berhenti." Suaraku terdengar lebih stabil daripada yang kubayangkan. "Aku sudah mendengar semua alasanmu selama ini. Dan setiap alasan hanya memaksaku bertahan sedikit lebih lama. Tapi tidak lagi." Wajah Devan menegang. Entah karena takut kehilangan atau takut menanggung malu lebih besar, aku tidak tahu. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak ingin mencari tahu.
Apa kamu mau pergi? Tanyanya pelan. Aku mau bebas. Jawabanku mengalir tanpa ragu. Ia menunduk, seolah kalimat itu adalah pukulan terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa wibawanya. Mungkin memang begitu. Tetapi aku tidak mengatakannya untuk menyakitinya. Aku mengatakannya agar diriku sendiri bisa sembuh. Aku mengambil koper kecil dari lemari. Sudah lama benda itu tidak kugunakan. Tanganku bergerak tanpa terburu-buru. Setiap lipatan baju seperti menyusun ulang fragmen hidupku yang berserakan. Devan hanya mematung, tidak lagi mencoba menyela. Mungkin ia mengerti bahwa ini bukan keputusan yang lahir dari emosi semata, melainkan sesuatu yang sudah matang dan tidak bisa digoyahkan. Ketika aku menutup koper, suara klik itu terdengar seperti garis akhir yang kutarik sendiri. Aku berdiri di depan pintu kamar. Aku berharap kamu belajar dari semua ini. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Devan membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Aku meninggalkannya begitu saja, bukan untuk menambah luka, melainkan karena aku sudah selesai mengumpulkan alasan mengapa harus tetap bertahan. Di ruang tengah, beberapa anggota keluarga memperhatikanku dengan campuran simpati dan kekaguman. Tidak ada yang berani bertanya. Mereka hanya memberi ruang, dan itu sudah cukup. Langit sore menyambutku dengan warna jingga yang lembut. Angin menyentuh wajahku, seolah mengatakan bahwa dunia tidak akan runtuh hanya karena aku memilih jalan baru. Aku menarik napas panjang, melepaskan sisa-sisa tekanan yang selama ini menempel seperti beban tak terlihat. Aku berjalan menuju gerbang. Setiap langkah terasa lebih ringan. Tidak ada lagi suara hati yang berdebat, tidak ada lagi rasa takut akan pandangan orang, tidak ada lagi pertanyaan apakah langkah ini salah. Untuk pertama kalinya, aku yakin. Di depan gerbang, aku berhenti sejenak. Kupandangi rumah yang pernah menjadi tempatku menaruh harapan. Tidak ada amarah, tidak ada penyesalan, hanya kesadaran bahwa beberapa hubungan memang harus selesai agar seseorang bisa menemukan dirinya kembali. Aku menggenggam pegangan koper. Ini hidupku, bisikku pada diri sendiri. Dan kali ini, aku memilih diriku terlebih dahulu. Lalu aku melangkah pergi, mantap, jelas, dan tanpa menoleh. Inilah keberanianku. Keputusan meninggalkan rumah itu, keputusan yang kuambil dengan kepala tegak, mengubah hidupku dalam sekejap. Saat pintu gerbang tertutup di belakangku, aku merasa seperti melepas rantai yang selama ini menahan langkahku. Ada rasa perih yang samar, tetapi jauh lebih kecil dibandingkan rasa lega yang memenuhi dadaku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa diriku kembali utuh. Malam pertama setelah kepergianku kulewati di rumah kecil yang dulu jarang kusentuh. Rumah yang seolah menunggu aku memilih diriku sendiri. Saat kubuka jendela, hembusan angin membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Tidak ada suara bentakan, tidak ada sindiran terselubung, tidak ada langkah kaki menagih penjelasan. Hanya keheningan yang ternyata begitu indah saat tidak diisi ketakutan. Aku merebahkan tubuh di sofa, lalu menarik napas panjang. Ruang ini sederhana, tapi tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Tidak ada topeng. Tidak ada permainan kuasa. Di sini, aku bisa menangis jika ingin, tertawa jika mau, atau hanya diam tanpa harus menjelaskan apa-apa. Betapa lama aku melupakan hak semudah itu. Keesokan paginya, cahaya matahari masuk melalui celah tirai, menyentuh wajahku dengan kehangatan yang tidak pernah aku rasakan selama bertahun-tahun. Rasanya seperti sebuah pengakuan dari semesta bahwa aku sudah berada di tempat yang seharusnya. Aku mulai membereskan rumah, mengembalikan benda-benda yang dulu kusimpan terburu-buru ketika hidupku sibuk mengakomodasi perasaan orang lain. Sekarang, setiap sudut rumah ini menjadi ruang bagiku tumbuh kembali. Saat aku menata rak buku dan membersihkan meja kerja, aku menemukan banyak hal yang dulu kulupakan. Keinginanku untuk menulis, kecintaanku pada seni, keberanian yang sempat terkubur oleh suara-suara meremehkan. Dan saat kutemukan kembali buku sketsa tua, aku tersenyum kecil. Betapa banyak bagian diriku yang hilang karena aku terlalu sibuk membenarkan sikap orang-orang yang tidak pernah berniat menjagaku. Hari-hari berikutnya mengalir seperti babak yang akhirnya menemukan ritmenya sendiri. Aku mulai bekerja dari sini, menghubungi klienku yang lama, menata jadwal baru, menutup pintu bagi drama yang bukan milikku lagi.
Devan dan ibunya tidak lagi menghantuiku dengan pesan atau telepon. Mungkin mereka sibuk memulihkan muka di depan keluarga. Mungkin mereka kaget karena aku tidak kembali memohon, seperti dulu. Apapun alasan diam mereka, itu bukan urusanku lagi. Yang penting, aku sudah mengambil kembali kendali hidupku. Suatu sore, ketika aku duduk di teras dengan secangkir teh hangat, aku mendengar suara hujan pertama musim itu. Tetes-tetesnya jatuh pelan ke atap, menghapus sisa-sisa panas udara. Hujan selalu menjadi pengingat bagiku bahwa tidak semua yang jatuh berarti hancur. Beberapa jatuh untuk menyuburkan tanah, menumbuhkan kehidupan baru. Aku melamun sejenak, memikirkan perjalanan yang sudah kulewati. Ada luka, jelas. Namun dari luka itu, tumbuh sesuatu yang lebih kuat. Kesadaran bahwa harga diriku bukan sesuatu yang bisa ditawar atau digeser demi kenyamanan orang lain. Seseorang pernah mencoba mematahkan langkahku dengan manipulasi. Seseorang pernah mencoba menjebakku dalam rasa bersalah yang tidak seharusnya. Tapi hari-hari ini, aku menyadari bahwa mereka hanya mampu berkuasa selama aku mengizinkan. Kini, izin itu sudah dicabut. Malam itu, aku menyalakan lilin kecil di meja kerja. Aromanya menenangkan, seperti pelukan hangat yang tidak pernah kuterima dari tempat yang harusnya menjadi rumah. Aku membuka buku catatan baru dan mulai menulis. Bukan keluhan, bukan kekecewaan, tapi rencana. Rencana yang kecil dulu, memperbaiki diri, membangun masa depan, mengembalikan hal-hal yang dulu membuatku merasa hidup. Satu persatu, aku merapikan cerita-cerita lama yang pernah mengikatku di masa lalu. Bukan untuk menghapusnya, tapi untuk menegaskan batas. Mereka menjadi bagian dari proses, bukan pusat dari hidupku. Saat tinta terakhir menempel di halaman, aku merasa seolah sedang menandatangani kesepakatan dengan diriku sendiri. Hidupku tidak lagi bisa diganggu oleh mereka yang meremehkan keberadaanku. Aku menutup buku itu dan menatap lilin yang terus menyala, meski angin sesekali mencoba mengusiknya. Entah mengapa, aku merasa lilin itu seperti diriku sendiri, pernah goyah, tapi tidak pernah padam. Di luar, hujan mereda. Jalanan basah memantulkan lampu-lampu kota yang berkelip lembut. Udara setelah hujan membawa aroma kemenangan yang halus, tapi nyata. Bukan kemenangan mengalahkan orang lain, melainkan kemenangan mengembalikan diriku sendiri. Aku memeluk tubuhku pelan, tersenyum pada malam yang tenang. Akhirnya, aku kembali. Sebuah kalimat sederhana, namun terasa seperti mahkota yang akhirnya kupasang kembali di kepalaku sendiri. Inilah kemenangan harga diriku. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.